Shalom bagi kita semua umat Tuhan, Jemaat Kayu Putih dan juga para pemirsa yang menyaksikan pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran Sekolah Sahabat 3 Juni, hari Senin, judulnya Kematian dalam Perjanjian Lama. Kita akan belajar tentang bagaimana kata Alkitab tentang kematian khususnya di dalam Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa Perjanjian Lama tidak mengajarkan kebakaan jiwa. Juga tidak mengajarkan bahwa setelah kematian, orang yang setia terangkat masuk ke bagian surga atau selamanya. Atau bahwa setelah kematian, orang-orang yang tidak setia lalu turun ke dalam neraka, di mana mereka dibakar untuk selamanya. Kitab suci mengajarkan bahwa kematian adalah tidur sementara. Ya. Dikatakan bahwa pelajaran kita ketika tentara Asyur dikalahkan dan dihancurkan, kematian para prajurit itu disebut sebagai tidur terakhir. Ya. Ada gagasan bahwa roh orang mati adalah menjadi roh-roh gentayangan. Roh-roh tak berwujud yang melayang-layang untuk berkomunikasi dengan orang-orang hidup. Sama sekali ini bukan konsep Alkitabiah, melainkan paganisme. Ya. Dikatakan bahwa kegagalan untuk memahami kebenaran tentang kematian membuat kita terbuka terhadap tipu daya iblis. Banyak orang yang didatangi oleh roh-roh jahat yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal, ya, sebagai keluarga, teman, dan mengatakan kesesatan yang paling berbahaya. Ya. Tamu-tamu yang datang berkunjung ini akan menarik simpati kita yang terdalam dan akan membuat mujizat-mujizat untuk mempertahankan kepalsuan mereka. Kita harus bersedia untuk melawan mereka dengan kebenaran kitab suci. Bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini katakan bahwa kematian adalah istirahat dalam tidur sampai pada kebangkitan Yesus yang kedua kali. Sampai pada kebangkitan ketika Yesus datang yang kali kedua. Tidak ada roh tanpa tubuh yang bergentayangan untuk berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Meskipun orang-orang kafir percaya akan adanya roh, orang Israel memahami kematian sebagai tidur sampai pagi hari kebangkitan. Dikatakan bahwa meskipun kita berduka untuk orang mati, pikirkanlah hal ini tentang mereka yang mati dalam Kristus. Mereka menutup mata mereka dalam kematian dan kemudian terlepas dari berapa lama waktu yang mereka butuhkan sampai kedatangan Yesus yang kali kedua. Mereka akan akan dibangkitkan. Itu sebabnya ketika kita sering di acara-acara duka, kadang-kadang orang katakan bahwa dia sedang berada di surga. Dia sedang berjalan-jalan di surga. Sementara mayatnya masih masih di depan kita. Ya. Jadi kematian menurut Alkitab, khususnya Perjanjian Lama adalah mati, adalah tidur untuk sementara. Jadi tidak ada roh yang melayang-layang, tidak ada roh yang berjalan-jalan tanpa tanpa tubuh. Jadi jelas bahwa semua itu adalah tipu daya iblis ketika ada roh-roh yang dipercaya untuk untuk berkomunikasi dengan dengan manusia yang hidup. Atau mungkin ketika kita sedang punya kerinduan dengan saudara, orang tua yang kita kasihi yang sudah meninggal, lalu kita datang ke kuburan untuk berbicara, ya. Itu bukan Alkitabiah. Ya. Alkitab katakan bahwa orang yang sudah mati tidak mempunyai kehidupan atau nyawa atau bisa diajak
orang berbicara. Jadi roh tidak ada tanpa apa? Tanpa tubuh, kata pelajaran kita. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Bila mana ada pertanyaan dari saudara-saudara, boleh ditulis di kolom komentar. Dengan senang hati kami akan memberikan jawabannya kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.